Nah, hari ini ada dari Jawa Timur, ada dari Kalimantan Timur dan dari Lampung ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Seneng banget kemarin ditelepon sama Pak Hozairi, Alhamdulillah diamanai lagi untuk bisa sharing di sini di Double Track. Salah satu apa namanya program dan sekolah yang sangat saya banggakan, yang saya sangat happy mendengarnya ketika ada program-program sekolah yang mereka tidak hanya fokus ke teori dan materi saja, tapi langsung banyak ke action, banyak ke praktek-praktek. Dan itu soalnya ke depan memang kita nanti apa namanya persaingan semakin ketat gitu nggak ya, apalagi sekarang ada kita hidup di dunia AI yang itu otomatis nantinya para teman-teman generasi Z terutama ini harus benar-benar mempersiapkan diri dari sekarang seperti itu. Langsung saya mulai ke materi sebentar. Oke, kita hari ini mengangkat tema membangun usaha fashion dari nol sampai sukses. Kenalan dulu lagi, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang dulunya nggak ikut atau belum ikut, dan atau mungkin yang kan udah cukup lama ya Pak Hosairi. Mohon maaf, suara saya clear Kak? Dengar Oh, bagus. baik. Oke. Jadi nama lengkap saya Ridwan Ismail Dirgantara. Kebetulan saya pemimpin dari Elsa Group. Kemudian ada apa namanya bisnis baru saya namanya bisnis kelas. Saya lahir di Solo, tinggal di Solo. Pengalaman saya dari awal itu kerja, dulu saya juga seorang pekerja di hospitality industry itu selama 6 tahun. Kemudian alhamdulillah 2 tahun bisa di Walt Disney Company di Amerika. Kemudian start 2013 sampai sekarang mulai bisnis sampai sekarang. Kemudian kalau pernah bicara di mana saja, ini ada di sebelah kanan. Ini ada di double track, di sini ada juga. Nah, karena kita nanti bicara digital, kita membiasakan diri untuk percaya diri dan apa nih, memberikan manfaat dan inspirasi ke dunia digital, terutama di Instagram nanti, entah Instagram, entah TikTok, Facebook. Facebook mungkin nggak terlalu main ya. Tapi nanti ada beberapa strategi yang akan kita mainkan di Facebook juga kalau main di ranah fashion, karena ada beberapa market yang mereka itu hidupnya di Facebook. Jadi nanti sebisa mungkin semua channel itu dimaksimalkan. Sekarang untuk teman-teman terutama, monggo foto dulu, nanti silahkan dikasih apa namanya caption apapun di story aja, nanti tagin ke IG saya di Ridwan Firgantara gitu ya. Seru-seruan aja. Kita awali dari indikator sukses. Supaya apa? Supaya orang itu nggak salah tujuan, nggak salah. Kamu kenapa sih bisnis? Kamu kenapa sih kerja? Kenapa sih berkarir? Biar kaya. Biar kaya mah gampang. Biar kaya mah nanti takutnya kalau udah kaya terus apa? Apakah dengan cara-cara yang kurang baik? Apakah nah, makanya di sini saya coba sharing indikator saya sendiri nih. Sukses tuh apa sih? Pertama pasti soleh-solehah dulu. Baik secara agama apapun harus baik seperti itu nih untuk indikatornya sukses. Otomatis kalau dari didasari dengan agama sudah baik dulu, insya Allah nanti dalam keadaan apapun, masih dalam keadaan memulai, udah dalam keadaan climbing gitu ya, udah dalam keadaan sukses pun, udah kaya raya pun, insya Allah akan tetap baik. Kemudian pastinya sehat, jangan sampai nanti ngejar kerja terus, ngejar apa namanya kaya terus, sampai lupa olahraga, sampai lupa balance of life, keseimbangan hidup dan lain-lain. Udah kaya tapi tahu-tahu sakit-sakitan terus, karena ya itu tadi selama bertahun-tahun itu melupakan banyak hal mengenai kesehatan. Jangan sampai seperti itu.
Kemudian pastinya bermanfaat ya. Jadi terus apakah bermanfaat ini nanti kalau udah sukses atau kalau nanti udah kaya? Enggak. Sedari sekarang itu sekecil apapun kalau dirasa itu manfaat lakukan. Jadi ya berbagi, ya sekedar senyum ke teman, ke bapak ibu guru, memberikan hal-hal positif itu sudah bermanfaat. Nah, baru kemudian indikatornya adalah kaya. Karena ya kita nggak munafik, sebutan sukses itu kaya gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak melulu harus seperti itu, tapi ya kita doanya juga kita semua yang di sini eh, bisa kaya. Nge-freeze ya? Nge-freeze nggak? Enggak, Mas. Lanjut. Cek, Mas Firjan. Oke, ada gangguan kayaknya ya. Mas Firjantara. Oh, baik. Baik, rekan-rekan sekalian, ini ada gangguan dari narasumber kita, Mas Ridwan. Apa sudah gabung? Rekan-rekan sekalian, tolong di selfie tadi, fotonya di foto, di tag ke Ridwan Firgantara, dan jangan lupa di tag untuk SMA DT, ya, SMA DT, @SMA DT. Nah, nanti dari @SMA DT kita akan eh, sama-sama cek eh, nanti fotonya yang paling unik. Silakan Mas Firgantara, tadi ada gangguan, Ya, mohon maaf sekali, bisa. hari ini kok first media saya kurang bagus, beberapa kali kok lost. Semoga nanti ke depan bisa Ya, lancar kembali. siap, Eh, siap. ya, coba saya share screen lagi ya. Boleh dibantu Pak tadi sampai apa? Saya hilangnya. Tak, sudah sampai sehat bahagia ini. Monggo Oke, dilanjut. jadi setelahnya pastinya kita bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kepada lingkungan sekitar. Jadi nanti dalam keadaan apapun, sekaya apapun, poinnya harus tetap bisa memberikan manfaat. Kemudian pastinya kaya, jadi kita berdoa semoga kita kaya raya, tapi ada tapinya. Kaya rayanya yang seperti apa? Yang berkah pastinya, kemudian bisa memberikan banyak manfaat yang itu otomatis nanti selalu sadar bahwa semua ini cuma titipan gitu loh. Jadi nggak akan ada uh, sifat-sifat yang kurang baik, sombong dan lain-lain. Kemudian yang terakhir pastinya bahagia. Jangan sampai nanti sudah mencapai di satu titik tapi banyak masalah, entah anaknya yang bermasalah, entah kitanya sendiri yang bermasalah, hubungan rumah tangganya bermasalah. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Berdoanya nanti kelima indikator ini bisa kita capai dan diberikan sama Allah gitu ya. Amin. Kemudian ini basic dulu. Ternyata ada ya bedanya pebisnis atau entrepreneur sama pedagang. Ada karena banyak teman-teman yang mengira dagang itu udah bisnis, padahal belum. Dagang itu apa? Dagang itu mikirnya yang penting omset, yang penting jualan, yang penting omset seperti itu. Karena sedangkan kalau bisnis nanti panjang, ya, bangun sistem dulu, bangun SDM dulu, kemudian mikirnya jangka panjang sekalian itu panjang. Jadi kalau dagang itu tiap hari yang dilakukan apa? Jualan. Tapi kalau bisnis itu ya jualan pasti karena itu kan nanti untuk darah ngalirnya ya untuk apa namanya operasional dan lain-lainnya. Tapi ada lebih banyak lagi pebisnis nanti yang perlu difikirkan dari SDM, dari keuangan, eh, produksinya juga dan lain-lain. Makanya nanti mulai dari sekarang satu harus sudah paham antara bedanya pebisnis sama pedagang, keduanya ya sudah. Kalau memang nanti mau ngimpi jadi seorang pebisnis, apa namanya dimatangkan dari sekarang. Oh, ternyata nanti bisnis itu bisa lebih banyak membawa manfaat karena
saya bisa membuka banyak lapangan pekerjaan misalnya, dan itu ternyata panjang. Lanjut ya. Start with why. Dimulai dari mengapa. Seringkali orang, aku pengen bisnis apa ya? Seringkali kan seperti itu dulu. Padahal lebih bagusnya, kenapa sih aku nanti membangun bisnis? Kalau udah sukses, kira-kira kenapa? Apakah teman-teman ini mau punya mimpi, apa namanya, punya 1.000 anak yatim, atau mau bangun masjid, atau mau punya satu yayasan, atau dan lain-lain dan lain-lain lagi. Itu nanti insya Allah akan, apa ya, motivasinya itu akan selalu terjaga. Kita hidup, entah itu kalian sekolah, entah itu kita nanti bisnis, pasti ada capek-capeknya. Di masa lagi turun gitu, apa sih yang bisa buat pegangan? Ya ini tadi, why-nya, atau mengapa saya dulu melakukan ini, karena mimpi saya ini, karena alasan saya ini. Jadi ya udah, yuk semangat lagi dan semangat lagi. Itulah kenapa nanti dimulai dari kenapanya dulu, bukan dari apanya dulu. Dream big, start small. Nah ini kan dream big-nya kan udah apa ya, udah biasa sekali di mana-mana. Mimpi itu yang gede, mimpi itu yang tinggi. Nah ya perihal itulah. Tapi start small-nya jangan dibahas. Aku pengen jadi pebisnis fashion nomor 1 di Indonesia. Itu kan mimpi yang gede, yang tinggi gitu ya. Tapi yang dilupakan seringkali ada start small-nya. Bagaimana kita memulai dari hal yang paling kecil. Soalnya kalau startnya langsung besar, dimulai langsung jauh, takutnya nanti cuma jadi ngimpi aja, cuma jadi di pikiran tok gitu loh. Sedangkan kalau kita berusaha dari yang paling kecil, ya nanti insya Allah bisa kita uh, lakoni dengan cepat, lakoni dengan mudah gitu kan. No tapi no nanti. Jadi biasakan dari sekarang, jangan dibiasakan tapi dan nanti. Aku mau usaha tapi nanti aja. Nah, itu benar-benar diusahakan kebiasaan ini dari sekarang. Sekarang jadi apa namanya? Kalau punya pemikiran apapun, punya keinginan apapun, tapinya dihilangkan. Aku pengen usaha tapi nggak punya modal, nggak punya modalnya dihilangkan. Aku coba cari cara, aku tanya sama beberapa orang, beberapa teman, gimana aku bisa usaha tanpa modal, misalnya seperti itu. Aku mau lakuin ini tapi ntar bulan depan aja. Nah itu biasanya nggak jadi-jadi gitu loh. Aku mau lakukan kapan? Ya sekarang. Misalnya bisanya Senin depan untuk launch-nya. Nah sekarang ngapain? Sekarang nyicil, nyicil belajar apa namanya, marketingnya dulu, sosial medianya dulu. Nah makanya nanti udah kebiasa dengan no tapi no nanti. Lakukan apa yang kamu bisa, gunakan apa yang kamu punya. Makanya sekarang bisanya apa? Lakukan. Aku baru bisa main Instagram cuma posting-posting kok, nggak apa-apa, lakukan. Terus punyanya cuma Instagram untuk jualan, nggak apa-apa, lakukan. Shopee itu juga bisa gratisan, nanti main optimasi-optimasi. TikTok juga sekarang enak banget untuk jualan, nge-live gitu ya, Instagram apalagi. Enak banget, nanti tinggal setting SEO-nya di Instagram itu, insya Allah bisa sering dapat apa namanya, calon pembeli, tinggal nanti belajar gimana caranya melayani customer dengan baik, seperti itu. Nah, itulah kenapa nanti selalu bermindset atau selalu berpikiran apa yang bisa aku lakukan ya dilakukan. Gunakan apa yang uh, kita punya gitu ya. Masih lancar suara saya? Video saya? Masih, Mas, masih. Saya lanjutkan. Nah, kemudian ini seringkali hampir di setiap quote, di mana-mana, usaha tidak akan mengkhianati hasil, ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Benar, benar banget. Kita mengupayakan semuanya dengan kerja keras, dengan eh, pikiran kita yang selalu tanpa batas gitu nih. Itu usaha kita itu nantinya akan menjadi puzzle-puzzle sebuah kesuksesan. Akan tetapi, ada tapinya.
ada kekhawatiran itu menjadi di pikiran kita, yaitu kita sukses karena kita kerja keras, kita sukses karena kita pintar, kita sukses karena ini itu. Ya itu memang benar, mutlaknya, tapi it can be a trap itu apa? Itu bisa jadi jebakan, jebakan di pikiran atau jebakan setan untuk menggoda kita berpikir seperti itu. Padahal one day, suatu hari kita sukses itu mutlak itu keputusan Allah, ridho Allah untuk kita. Kemudian ya sudah ditetapkan Allah untuk kita seperti itu. Tetap dengan ikhtiar, tetap dengan doa, tetap dengan restu dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Itulah kenapa nanti kalau mau sukses ya jalani dengan kedua-duanya ini. Berpikiran bahwa sukses atau belumnya itu semuanya apa namanya dari Allah. Kemudian kalau mau percepatan atau memang benar-benar sukses ya kita harus benar-benar kerja keras, belajar terus, action terus seperti itu. Nah, ini ada 4 hal yang mungkin dulu pernah aku share, ini mau aku share lagi. Berawal semuanya dari mindset. Dari pola pikir dulu, kita benahi semua pola pikir yang awalnya mungkin salah, kemudian kita benarkan. Karena di era Gen Z ya, di milenial pun sebenarnya sudah, kita itu banyak sekali belajar dari dunia digital. Banyak orang yang apa namanya share quote, share apa namanya hal-hal yang sekiranya positif ternyata itu enggak benar, itu banyak sekali. Makanya hati-hati. Kita benahi mindset sebagus mungkin, sebenar mungkin. Soalnya apa? Dari mindset itu nanti, kayak contohnya mimpi. Kalau dulu banget nih, aku nggak tahu kalau Gen Z yang sekarang, generasi milenial sekarang itu seperti apa. Kalau dulu-dulu banget itu banyak orang ketika mempunyai mimpi yang tinggi itu dikatain nggak usah mimpi tinggi-tinggi, ntar kamu kalau jatuh sakit, nggak usah berkhayal nanti ini itu. Nah itu kan mindset yang salah. Terus kamu kalau mau kaya nabung, itu kan juga salah. Kalau mau kaya ya investasi, kalau mau kaya ya kerja keras dan lain-lain, bukan nabung. Nabung mah nggak seberapa gitu kan, walaupun nabung juga penting. Nah itu benahi mindset-mindset yang benar dulu. Setelah mindset benar, nanti otomatis kita bangun namanya kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Suka baca, suka berkumpul dengan orang-orang yang positif, membenahi circle kita menjadi hal yang positif. Yang tiap hari itu ada input-inputan masuk ke kepala sesuatu yang positif dan memikirkan masa depan yang baik, bukan hanya main game, bukan hanya nongkrong. Nah itu bagian-bagian nongkrong iya, main game iya misalnya ya, tapi memikirkan masa depan dan bicara tentang masa depan itu tetap harus ada, karena kalau enggak nanti ya itu salah circle-nya senang-senang tok. Terus berpikiran bahwa karena aku masih muda, waktunya masih panjang. Siapa bilang? Kita nggak tahu umur. Terus kemudian orang-orang sukses itu banyak yang mereka menempa itu dari sedini mungkin, seawal mungkin. Itulah kenapa nanti bedanya dari kalian itu bukan atas nama pintarnya, bukan atas nama orang tuanya sekaya apa, bukan. Tapi sedini apa kalian memulai. Otomatis jatah-jatah gagalnya ya sudah dirasakan di awal-awal. Sedangkan nanti yang memulainya lambat, nanti aja deh habis kuliah, nanti aja deh setelah ini, itu biasanya ya mengalami jatah-jatah gagalnya ya terlambat, baru suksesnya nanti bisa jadi juga lambat seperti itu. Nah, kalau udah kebiasaan terbentuk dengan baik menjadi karakter, karakternya jadi baik. Atau karakternya misal kebiasaan-kebiasaan dia suka bangun siang, suka telat ketika datang, itu menjadikan karakter yang kurang baik. Dikenalnya itu loh wongnya nggak disiplin, ini orangnya nggak tanggapan, orangnya nggak ini, atau ini orangnya disiplin, ini bagus, ini percaya diri, ini apa, itu karakter. Karakter terbentuk dari apa? Dari kebiasaan. Kebiasaan yang sering datang disiplin, kebiasaan yang orangnya memang suka membicarakan sesuatu yang positif, itu kebiasaan-kebiasaan yang membentukkan menjadi sebuah karakter. Nah, karakter inilah nanti yang akan membuahkan hasil yang baik ataupun hasil yang kurang baik. Karena hasil atau sukses itu selain itu mutlak urusannya Gusti Allah, itu nanti hasil yang baik itu didapatkan dari apa namanya peluang yang datang sedangkan kita udah siap. Jadi dicaplok peluangnya. Blek.
itu nanti akan membuahkan hasil yang orang bilang itu keberuntungan. Jadi keberuntungan itu ada jalannya, nggak melulu, nggak tahu-tahu ujuk-ujuk beruntung gitu ya. Nah, sedangkan apes itu gitu, peluangnya datang, tapi kita nggak pernah siap. Datang lagi, tapi kita nggak siap lagi, kita nggak siap lagi, kita nggak siap lagi. Makanya dari sekarang persiapkan diri. Dari umur sekarang persiapkan diri, ketika nanti peluang datang, ya tinggal ditangkap. Peluang datang lagi, tinggal ditangkap lagi. Seperti itu terus. Lanjut ya. Nah, ini juga mindset. Modal itu bukan untuk memulai usaha, tapi justru untuk mengembangkan usaha. Apalagi di era sekarang. Zaman dulu mungkin dan di era bapak-bapak kepala sekolah di eranya Pak Guru mungkin mau mulai usaha itu ya butuh modal untuk punya lapaknya, untuk kulaan barangnya dan lain-lain. Bisa jadi seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang, oh ini sudah benar-benar totally different. Sudah berubah banget. Makanya nanti teman-teman kalau mau mulai usaha, ya sudah dimulai aja. Banyak belajar kira-kira yang dari sekarang aku bisa menghasilkan duit itu apa. Kemarin barusan ketemu sama satu temen dari SMP, ternyata dia udah menghasilkan duit dari internet. Itu luar biasa. Ya waktu itu bikin blog, apa namanya, jadi penyetor tulisan-tulisan ke satu media, semuanya dari internet. Jadi sepulang sekolah dia ke warnet ya waktu itu, mungkin nggak tahu sekarang masih relevan nggak sih sama teman-teman ada SMA ini istilah warnet gitu ya. Dulu dia melakukan seperti itu. Nah sekarang ya jadi digital marketer terkenal di Indonesia gitu kan. Nah ini nanti di dunia fashion bisa dimulai dari seperti ini. Seringkali saya ada orang datang gitu ya, termasuk dari keluarga cukup kaya. Mas, aku pengen bisnis fashion itu kira-kira modalnya berapa? Kalau mau bikin produksi sendiri kira-kira modalnya berapa ratus juta, berapa miliar? Saya bilang jangan. Walaupun kamu sudah punya uang, jangan. Dimulai dari apa? Dari jualan dulu. Entah dari jadi reseller, entah jadi dropshipper. Sekarang ada afiliator. Afiliator itu lebih enak sekali. Kalian sambil sekolah gitu ya, nyambi sekolah bisa dapat uang dari mana? Dari afiliator. Kalau reseller kan kalian tetap harus punya stok di rumah, harus jualan sendiri, nanti mikirin caranya marketingnya bagaimana. Dropshipper juga seperti itu. Kalian posting-posting, tapi nanti ketika ada calon pembeli masuk, kalian harus layani. Sedangkan kalian masih sekolah misalnya. Nanti gimana? Nah, afiliator ini menurutku jalan ninja terbaik gitu ya. Kok bisa? Karena afiliator kalian yang penting posting-posting aja, kasih link di situ. Nanti kalau ada calon pembeli, ngekliknya di linknya itu. Nah, linknya itu masuknya kemana? Ke brand yang kalian masukkan link. Misalnya Elsa nih. Mas, aku pengen jualan produknya Elsa dong gitu ya. Ya udah jadi afiliator aja. Daftarnya nggak bayar, nggak ada aturan kalian harus masuk atau nggak ada aturan kalian harus target atau enggak, jualan atau enggak. Kita bener-bener apa ya istilahnya nggak ada aturan apapun untuk kalian. Sedangkan kalian otomatis berpikiran aku kalau mau punya penghasilan tambahan gitu ya untuk uang saku atau untuk mantu orang tuaku, itu tinggal posting-posting aja di sela-sela waktu posting, entah itu di story WhatsApp, entah itu di story apa namanya Instagram atau buat apa namanya review di TikTok misalnya, itu bisa. Dan nanti ya itu tadi kasih link yang ketika orang nanti masuk atau ngeklik link tersebut terhubungnya sama CS-nya si mukena Elsa. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalian sama sekali nggak harus stok, kalian nggak harus jualan. Ini cara simple dan cara nyata zaman sekarang ini kalau mau bisnis belum punya modal, belum punya support system, kalian bisa melakukan dan kalian bisa dapat uang dari bisnis tersebut. Sekarang udah nggak ada alasan saya nggak punya modal, saya belum siap dan ini sudah nggak ada alasan. Karena ya itu tadi, ibaratnya anak SMP pun kalau dia mau punya handphone, punya internet, tidak ada internet itu insya Allah bisa jualan. Nah produksinya kapan? Atau nanti bikin brandnya sendiri kapan? Kalau semuanya udah siap, artinya gini,
Aku udah paham jualan, Mas. Aku udah tahu jualan mukena itu harus bagaimana di harga mukena dengan harga segini itu aku harus main channel apa, apakah Instagram, apakah TikTok, atau harus punya website sendiri. Aku semuanya udah paham dan aku udah punya database. Aku udah punya sekitar 200 atau 300 pembeli, Mas. Nah, itu nanti yang akan aku kembangkan dari situ. Nah, itu baru nanti akan pengembangan, pengembangan ke produksi sendiri mungkin atau maklun atau yang lain-lain. Jadi nggak usah keburu-buru dan itu tadi dream big-nya harus, tapi startnya harus small, harus dimulai dari hal kecil. Makanya ini entah kalian jadi dropshipper atau kalian jadi seorang afiliator itu bisa banget. Nggak harus produk fisik juga kan banyak juga produk-produk digital yang bisa dijual. Itu lebih enak lagi. Komisinya biasanya sekitar 10-20%. Itu lumayan kok. Kalian bisa menghasilkan puluhan ribu sampai ratusan ribu per hari kan lumayan banget untuk tambahan saku atau Pak Bu, sekarang aku udah berpenghasilan SPP udah aku mau bayar sendiri. Wah itu keren banget, serius itu keren banget. Nanti one day kalian udah gede gitu ya, udah nikah, udah apa, kalian bercerita itu udah sangat bangga sekali. Gak ada yang lebih membanggakan dari hal-hal yang seperti ini. Kita mandiri dari kecil, kita sudah berpenghasilan apa dari sedari muda gitu ya. Nah ini market size bisnis fashion di Indonesia. Supaya kalian tahu, kan seringkali gini, aku mau jualan jilbab tapi kayaknya udah banyak yang jualan deh. Aku mau jualan mukena tapi udah banyak yang jualan mukena, nanti persaingannya gimana? Aku mau jualan gamis tapi banyak. Kalau seperti itu nanti nggak mulai-mulai. Karena ya memang banyak, tapi marketnya saya jualan mukena itu seharinya bisa berapa penjualan dan brand lain bisa berapa penjualan, brand lain lagi bisa berapa penjualan, tapi kok marketnya ada terus gitu ya. Nah ternyata eh, pasarnya atau jumlah pasarnya di Indonesia itu gede banget untuk di dunia fashion, terutama fashion muslim itu gede banget. Revenue innovation market in projected to reach 6 billion ya, BN itu billion in 2023. Jadi 6 miliar dolar dikalikan sendiri aja. Kalian kalau lagi pegang kalkulator, perputaran uang di dunia fashion di 2023 itu udah 6 miliar dolar. Kalikan aja 6 miliar dikali 15.000. Sekarang rate-nya berapa dolar ini Indonesia? Kalau saya hitung kemarin sekitar 90-an triliun, hampir hampir 100 triliun. Sekitar segitu. Makanya jangan takut untuk memulai, jangan ragu-ragu untuk memulai. Terus kalau kalian memang punya kesukaan atau passionnya di bisnis fashion, lakukan aja, just do it. Kalian suka lebih ke apa nih? Jilbab, lakukan aja. Kamu kena, lakukan aja. Atau ke gamis, lakukan aja. Tapi ya itu tadi, banyak belajar, banyak pahami tren-trennya, aku harus apa, pakai channel apa aja. Terus kemudian yang pasti semua itu marketing, branding, nah, itu hanya support. Terus nomor satu apa ya namanya jualan, ya produknya. Kalian mau jualan mie ayam, jangan pikirin marketing dan brandingnya dulu. Nomor satu yang harus dipikirkan adalah gimana caranya mie ayam saya ini enak dan ngangenin. Jadi ketika orang makan puas dengan harganya, nanti orang eh, kamu nggak usah marketing pun, orang itu akan kembali lagi satu biasanya bawa orang lagi, bawa keluarganya. Terus ditanyain temen, mie ayam yang enak daerahmu di mana atau mie ayam yang enak di mana ya? Oh di situ. Nah itu sama dengan nanti yang akan didapatkan dari bisnis kita gitu ya, di brand kita. Kalau beli jilbab di mana ya? Aku apa namanya pengen beli jilbab yang bagus. Oh ini rekomend rekomend banget. Beli mukena di mana ya? Oh di mukena Elsa rekomend banget. Dia premium, dia pelayanannya bagaimana, dia packagingnya bagaimana itu diceritakan dengan gratis dan bahkan dengan bangga. Nah harapannya nanti bisnis kalian bisa seperti itu. Jadi fokus ke pematangan produknya dulu. Kita masuk ke history about mukena Elsa. Jadi jangan dikira Elsa langsung gede, langsung dikenal, langsung di titik sekarang. Enggak. Elsa itu setelah saya resign dari Amerika, saya pulang ke Indonesia,
Saya tanya sama istri, kira-kira mau bisnis apa? Kalau jualan di pasar saya nggak bisa. Orang yang nggak bisa diem di toko satu tempat untuk jualan itu nggak bisa. Terus kemudian istri tanya, nah, terus pengennya apa? Saya tahu bangun brand. Bangun brand, nanti kita apa namanya jualannya se-Indonesia, bahkan aku pengen sampai ke ekspor ke beberapa negara gitu ya. Oke, dia bilang pemikiran yang cukup bagus, aku mau ikut. Dia bilang seperti itu. Terus kami awalnya waktu itu jualannya malah daster, jualan daster di print, jualan daster printing gitu ya. Jualan daster printing cukup ini, jadi kami buat sampel satu pieces, dua pieces, ada dua desain, dua model gitu ya. Kami datang ke toko-toko. Itu makanya start semulanya kami dulu seperti itu. Kami kulaan kain, kami apa buat satu desain apa dua desain dulu. Kami datang ke toko-toko. Pak, Bu, kami punya seperti ini, harganya segini. Nah, kalian mau nggak beli ke pasar-pasar gitu kan? Ada di pasar Klewer, ada di pasar Jogja, di Kudus, nah, seperti itu. Itu selama 2 bulan, hampir 2 bulan saya kalau nggak lupa, itu belum ada penjualan sama sekali. Tapi kami nggak nyerah. Terus kami buat satu desain lagi yang menurut kami itu yakin. Nah itu lah. Nanti kalau kalian udah mulai jualan, kalian harus yakin dengan produk kalian. Aku yakin ini akan gini, aku yakin. Jangan sampai kalian sendiri yang jualan nggak yakin. Nanti kalau apa mau jualan nggak bisa menularkan yakinnya itu. Sedangkan orang jualan itu kayak influencer, menginfluence, mempengaruhi orang untuk membeli produk kalian. Tapi ya itu tadi, sebisa mungkin menjadi manfaat, sebisa mungkin jadi apa namanya hal yang baik untuk para customernya seperti itu. Nah, kami punya desain baru, kami tawar-tawarkan. Ternyata ada beberapa toko yang sampai sekarang saya masih ingat siapa toko-toko atau orang-orang yang beli di awal-awal pesannya, terus apa namanya lebih tepatnya pesan atau order di kami di Jogja waktu itu. Nah, kan kami belum punya produknya nih, nah, baru sampel-sampelnya ada di baru baru prototipenya aja. Otomatis ya, ya udah, Bu, nanti tunggu ya seminggu sampai 2 minggu kamu produksi dulu. Oh nggak apa-apa mas, kita tunggu kok gitu. Ya udah, kita pulang dengan happy. Akhirnya ada orang pesan gitu ya. Ya udah kita pelan kain dulu, kita produksi dulu. Setelah semuanya jadi kita kirim. Kirim-kirimnya dulu foto-fotonya kebetulan banyak yang hilang. Nah, ini salah satu. Ini mungkin udah jalan 2 bulan 3 bulan setelah kami semenjak ada orderan ya. Kami kirim pakai motor ke Jogja gitu ya. Itu karena dulu mainnya grosir, ya barangnya seperti ini. Tapi dulu itu profitnya atau laba saya itu sekitar cuma 3.000 sampai 5.000 per pieces. Mepet sekali, kadang-kadang cuma 1.000 sampai 1.500 kayak gitu. Nah, kami mulai dari hal seperti ini, kita ke toko-toko, semakin kami dikenal, kemudian mulai banyak ditembak sama diduplikasi sama beberapa brand lain. Terus 2014 itu kami jalan-jalan ke beberapa pasar, kok ternyata banyak sekali mukena, kebanyakan mukena itu gitu-gitu aja, mukenanya warna putih, kasih renda. Waktu 2014 ya ini kita bicara. Saya bilang mukena nanti kayaknya jadi ini deh, jadi peluang deh mukena ini kok bagus gitu ya. Kita cari desain mukena yang bagus, nanti coba kita tawar-tawarkan. Nah dari situ, akhirnya kita pulang, kita ke pabrik kain, saya bicara sama pemiliknya, sama ownernya, kok saya mau cari kain untuk mukena yang beda sama dengan yang biasa-biasanya. Kamu yang gimana gitu? Saya ada gambaran seperti ini, seperti ini, seperti ini. Alhamdulillahnya dibantu dengan penjualan yang kecil dulu gitu ya. Aku bisa nanti bantu. Akhirnya kita bikin, kita produksi, kita tawar-tawarkan. Yang mukena ini jalannya beda, beda sama yang daster. Yang daster awal banget itu kan kita butuh sampai 1 sampai 2 bulan baru ada orang. Ini ternyata hampir setiap toko yang kami tawari itu langsung order. Nyoba dulu mas, 40 pieces, 60 pieces, ada yang langsung 100 pieces. Dan saya bilang, wah ini kok langsung
gede, dan waktu itu labanya juga cukup gede. Hitungan grosir itu cukup gede, sekitar 20.000 sampai 25.000 per piecesnya. Terus kan saya waktu itu masih pakai motor juga ya. Saya bilang sama istri, ini order kita udah mulai besar. Kalau kita masih pakai motor nggak bisa. Nah, dari Solo ke Jogja kan butuh sekitar 2 jam, sampai 2,5 jam gitu ya. Nggak bisa nanti kita bawanya. Sudah cari mobil aja, nanti kita pinjam apa namanya uang untuk beli mobil gitu kan. Atau kalau nggak ya udah kita sabar dulu. Saya dapat uang untuk beli mobil, waktu itu mobil carry bapak ibu guru. Mobil carry tahun 86 gitu ya, kita mulai untuk usaha pertama kami ya untuk transport gitu kan. Alhamdulillah dari situ Elsa, mukena Elsa itu terlahir. Dan awalnya kan Elsa gitu ya, Elsa Andromeda, jadi mukena Elsa mulai lahir. Grosir, dan momennya tepat waktu itu menjelang Ramadan gitu ya. Ya orderan, Masya Allah itu bener-bener nota 50 juta, 100 juta dibayar cash, dibayar cash. Itu bener-bener kami yang ibaratnya baru aja mengawali bisnis, belum nyampe setahun gitu ya, langsung naik melesat. Cus. Nah itulah kenapa saya bilang tadi, kadang-kadang apa yang kita upayakan dengan kerja keras sebagaimanapun, kalau memang belum waktunya sama Allah ya masih ada aja itu loh kendalanya. Tapi kalau memang sudah dikasih waktunya, hal-hal yang kita tidak sangka pun tahu-tahu datang, dan masya Allah yang rezeki yang tidak disangka-sangka itu memang jauh lebih besar daripada rezeki yang biasanya kita hitung pakai logika. Seperti itu kalau di dunia bisnis yang saya jalani gitu ya. Nah, dari grosir bertahan sampai 2019 ini, saya nyewa pabrik tua gitu ya untuk produksi, bikin mukena dan lain-lain. Itu saya sempat punya 40 tim di produksi dan di manajemen. Nah, kemudian sampai 2019 itu saya berpikir, kok saya pengen Elsa lebih dikenal lagi, lebih luas lagi, dan kalau dengan cara seperti ini kayaknya nggak bisa. Nah, saya mulai belajar banyak gitu ya mengenai branding, mengenai naik kelas, bagaimana. Ini contoh-contoh produksi dan saya foto sendiri. Kalian mau nggak beli mukena yang seperti ini, saya hargai 200.000 atau 300.000? Pasti nggak mau. Apaan produk kayak gitu kok mahal? Nah, itu makanya nanti kita memahami, mulai belajar yang namanya branding atau marketing yang baik. Nah, ini produk pertama saya setelah saya mau rebranding atau merubah branding saya ke arah premium. Yang awalnya mukena Elsa itu di harga sekitar 65.000, 85.000, di bawah 100.000 pokoknya. Terus ya produknya produk-produk biasa, produk-produk pasaran. Terus saya langsung buat mukena yang premium. Jadi langsung total rebranding, gimana cara saya membranding, mengkomunikasikan, bagaimana cara gaya bermarketing saya, semuanya saya rubah. Prosesnya butuh sekitar setengah tahun sampai setahun saya rebranding itu ya, cukup cukup apa namanya, eh, butuh effort. Tapi waktu itu semuanya saya lakukan hanya dengan Instagram. Saya nggak butuh baliho yang mahal, saya nggak butuh media-media gede yang mahal. Semuanya saya bangun dari Instagram. Makanya nanti teman-teman sangat bisa sekali, sangat memungkinkan sekali mau bangun bisnis, bahkan kalau mau branding dari awal pun gunakan dengan Instagram. Kalau mau jualan cepat, gunakan Shopee, gunakan TikTok Shop, itu cepat. Tapi kalau mau bisnisnya gede, punya mimpi gede, aku punya brand ini dan mau aku gedein, punya mimpi yang gede, gunakan Instagram. Karena marketnya Instagram itu bagus untuk itu. Kalau pengen cepet-cepetan aja, misalnya jualan produk-produk yang murah gitu ya, legging 20 ribuan, atau apalagi sih kaos-kaos dalam yang murah-murah, itu pakai Shopee atau pakai TikTok Shop itu cepat. Jadi kalau kamu mau one day, suatu hari pengen bikin uh, bisnis yang bagus, yang sifatnya panjang gitu, gunakan Instagram. Yang pastinya nanti susul dengan website gitu ya. Nah,
mukena zaman dulu saya 2014 sampai 2019 itu kayak orang ini, kayak orang di kerjanya. Jadi selama enggak musim orang cari mukena, kami itu bisa dibilang kayak puasa. Kami jualannya yang lain, malah jualan daster, jualan yang lain. Dan sesekali luar biasa sepi gitu kan. Tapi sekalinya panen di sebelum Ramadan itu bisa nutup sampai waktu masa-masa sepinya, sampai setahun itu bisa. Nah, cara kerja seperti ini saya rasa kok kurang bagus gitu ya. Saya kurang puas pas masa panen, pas rame, happy-happy, sampai bener-bener omset dan profitnya sampai miliaran gitu ya. Tapi ketika waktu sepi kok ya sepi banget. Nah, ternyata ada ilmu baru. Nah, kenapa saya jualan mukena hanya untuk dipakai ibadah, hanya untuk dipakai sholat? Itu salah. Bukan salah ya, kurang. Terus saya ketemu angle jualan lain. Loh, mukena kan juga bisa digunakan untuk hadiah sebagai gift. Ya, contohnya di gambar ini. Mukena kan juga bisa digunakan untuk seserahan. Ketika kalian mau nikah suatu hari, mungkin 5-10 tahun lagi, nggak tahu kapan, itu bisa digunakan untuk seserahan. Oke, berarti saya bisa nanti marketingnya, penyampaiannya, atau konten-kontennya bisa untuk gift. Hadiah untuk ibunya, hadiah untuk bapak ibu gurunya nanti kalau kalian mau lulus misalnya ya. Hadiah untuk ibunya, hadiah untuk kakaknya, hadiah untuk adiknya, dan sahabatnya, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu untuk gift. Mau nikah juga sama. Nanti aku beli mukenanya kalau mau nikah di mukena Elsa, sekalian paket sama Quran dan lain-lainnya. Oh, ternyata itu membuat mukena Elsa itu larisnya nggak hanya di waktu Ramadan, nggak ketika orang beli mukena untuk puasa ataupun Idul Fitri, tapi sepanjang tahun alhamdulillah laris terus. Karena itu tadi, kalau nggak dipakai untuk sendiri untuk ibadah, bisa aku gunakan untuk hadiah atau untuk nikah, bahkan untuk hadiah pernikahan. Kan banyak sekarang yang kirim hadiah pernikahannya berupa hal-hal seperti ini. Nah, ini satu hal yang saya bilang tadi, kalau memang ketika Allah lagi kasih, itu benar-benar nggak disangka-sangka. Kadang-kadang saya kan ngiklan juga ya, ngiklan di Facebook, di Instagram gitu ya, berbayar, iklan berbayar. Nah, ketika ngiklan kadang-kadang dapatnya biasa-biasa aja. Tapi ketika nggak ngiklan atau orang yang datang bukan dari iklan, tahu-tahu adalah orang yang eh, malah justru luar biasa. Ada orang tahu-tahu WA gitu ya, saya mau order untuk souvenir nikahan anak saya, souvenir pengajian nikahan anak saya gitu. Saya mau order 100 pieces. Saya kira ini nipu-tipu atau apa gitu kan. Terus coba saya handover, kan yang handle kan tim saya. Pak, ini ada orang WA kayak gini nih, beneran atau enggak gitu. Ya coba saya yang handle aja. Saya yang handle, ternyata beliau itu adalah kerabatnya Pak Prabowo Subianto. Kerabatnya Pak Prabowo Subianto, seorang pejabat juga. Order di mukena Elsa, yang saya tanya ternyata ya dari Instagram. Saya lihat dari Instagram Mas, kelihatannya kok packagingnya bagus, mukenanya bagus. Makanya saya mau, sudah kita teleponan, yang awalnya dari 100 jadi 200 pieces gitu ya. Udah, transaksinya cepet, beliaunya karena orang punya uang ya, Mas, saya bayar aja dulu, nanti perkara dikirim kapan setelah jadi. Itu mudah banget. Apa namanya? Kalau Allah memang udah kasih waktu gitu ya, mudah banget, benar-benar mudah banget. Dan profitnya yang dulu yang saya cerita tadi sekitar per piecesnya cuma sekitar 3.000 sampai 5.000, mukena Elsa yang sekarang itu minim profitnya itu 150.000, bisa sampai 350.000, tergantung mukenanya yang apa atau paketnya yang apa. Itu kan udah beda banget ya, dari 3.000 sampai 5.000 sekarang udah jadi profitnya, labanya sekitar 150.000 itu minimal, sampai 300-an ribu. Makanya prosesnya tadi harus dipikirkan sedari awal, mimpinya tadi sedari awal, perkara nanti berjalannya entah pelan entah kenceng, entah cuma merangkak atau jalan atau lari, nggak masalah, nggak bermasalah dengan itu, tapi tujuannya ditetapkan. Satu itu, keduanya, selama melakoni proses itu harus enjoy, harus menikmati perjalanan. Jangan sampai kalian piknik ke suatu tempat, aku pengen ke Bali, tapi otaknya yang dipikirkan nanti aku happy-nya ketika, bahagianya ketika di Bali aja, ya nggak bisa.
selama perjalanan itu, ya dinikmati dengan teman-teman di sekitarnya, dengan orang-orang di sekitarnya, entah apa namanya terjadi sesuatu yang menyenangkan atau kurang menyenangkan. Ya, Mas Ridwan. Oh, masih gangguan kayaknya. Baik, rekan-rekan sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan di sesinya Mas Ridwan, boleh eh, bisa raise hand ya, teman-teman sekalian, sambil atau langsung di kolom chat. Ya, bisa di kolom chat atau bisa raise hand. Kalau dari Kus mungkin ada yang mau berbagi pengalaman waktu dapat order ya dari pembeli atau pengen mengembangkan ke yang lebih eh, luas begitu, tidak hanya di sekitarnya, boleh sekarang bisa raise hand. Oke, Mbak Hansa Sabirin ya, saya coba unmute. Ya, silakan Pak Kansa disampaikan pertanyaannya. Nanti saya akan mencatat sambil menunggu Mas Ridwan gabung kembali. Ya. Ah, Assalamualaikum. oh ya, Mas Ridwan, Assalamualaikum. Ya, mohon ini maaf sekali tadi lagi saya lost, di sela sinyal. kosong, saya buka pertanyaan Mas dari Mbak Hansa ini Baik. sudah saya persilahkan tadi, nanti bisa Betul. dilanjut ya, sambil mendengarkan terus sambil dilanjut. Silakan Mbak Hankanza, dari Ya, mana monggo. sekolahnya, terus pertanyaannya apa gitu ya. Silakan. Baik, izin bertanya. Nama saya Kansa Sabira Sajid. Saya siswa DT Desain Grafis dari SMA 1 Bululawang. Kak Ya. Ridwan sendiri memulai bisnis bersama istri kakak. Bagaimana sih Kak Ridwan bisa membagi hubungan kakak dengan istri sebagai partner bisnis dan sebagai pasangan hidup? Saya sering dengar ada beberapa pembisnis yang tidak bisa memutuskan secara profesional karena partner bisnisnya adalah orang yang mereka sayangi. Iya, iya, Oke, ini menarik ini. Terima keren, keren, kasih. keren. Jadi partner bisnisnya ini istri gitu ya. Ya, oke. Silakan nanti sambil dijawab sambil melanjutkan Mas Ridwan. Silakan. Oke. Masya Allah keren. Kansa ya namanya ya. Iya, Insya Allah nanti kamu jadi seorang yang sukses entah itu dari bisnis atau profesional. Tapi saya lihat kamu jalannya nanti ke bisnis. Ya enggak? amin. Oke. Eh, apa ya pembagian job desk atau bagaimana sih kok bisa menjalankan bisnis bareng istri ya kalau istilahnya kan couple planner ya. Iya, Ya, di couple planner itu dari awal ya itu tadi sebisa mungkin kita satu visi satu misi. Udah kayak organisasi harus satu visi satu misi. Tujuannya apa? Jadi misalnya saya sampaikan ke istri ya. Nanti aku pengen Elsa ini ada sedekah 5.000 per penjualan. Itu contoh-contoh kecil aja. Ternyata istri, loh aku baru mau berpikir seperti itu juga. Jadi kita itu benar-benar sudah satu value, satu pemikiran, satu ini. Nah, setelah itu apapun yang kita lakukan itu selalu bagi tugas satu, keduanya nggak saling menyalahkan tapi saling support. Contoh, kita itu nggak boleh sama sekali menyalahkan orang lain, tapi kita juga nggak disarankan untuk menyalahkan diri kita sendiri. Jadi kalau ada salah, misalnya salah istri nih ya sudah. Nah, 2016 itu pernah istri itu gimana ya? Istri jualan, terus akhirnya ketipu orang sekitar 130-an juta. Dan waktu itu saya bilangnya ya sudah, Wong apa ya, ya sudah jalannya seperti ini. Dia nangis-nangis, dia ngerasa salah. Enggak masalah, enggak masalah sama sekali. Kita coba cari orangnya, aku coba beresin dan ini dan itu. Akhirnya kan dia ngerasa apa ya, saya nggak menyesal, saya nggak nyalahin gitu loh. Ya namanya bisnis pasti ada godaan-godaan dan cobaan seperti itu.
qadarullah nggak nyampe 2 bulan, sekitar 1 bulanan lebih dikit. Gantian saya yang kena. Jadi saya yang melakukan transaksi, kebetulan kena orang juga gitu. Angkanya hampir sama. Dan waktu itu saya sampai sakit. Itu saya sampaikan gini. Waktu itu saya yang bikin salah, kamu maklumin gitu kan. Sekarang misalnya kamu berpikiran kamu buat salah, nah itu apa bukan dari aku. Aku sama sekali nggak nyalain kamu. Ya udah Bismillah kita apapun yang lagi diujikan Allah itu, insya Allah kita pasti akan dapat hikmahnya. Anyway apapun itu. Nah dari awal itu kita bener-bener yang enjoy jalanin bisnis ya. Waktu di Jogja itu misalnya berangkat bawa something pulangnya nggak dapat apa-apa itu kami tetap pulang ya sekedar di jalan beli wedang ronde. Kak Kansa dari mana? Bulu Oke, Lawang, Bulu Lawang itu dari mana Pak? Bulu Lawang. Bulu Lawang itu Malang ya Pak ya? Oke, oke. Nah, berarti kan tahu wedang ronde ya. Kami sekedar sekedar mampir ke wedang ronde kita nikmati bareng satu cup, satu mangkok kita ini bareng terus kadang-kadang kalau lagi dapat uang yuk kita makan yang agak enak dikit, tapi kalau nggak ada uang ya kita irit. Itu benar-benar kita happy menikmati perjalanannya. Itulah kenapa kami dalam melakukan apa perjalanan bisnis Mukena Elsa yang dari awal sampai sekarang itu semuanya benar-benar happy di bisnisnya, happy di keluarganya. Eh, Waktu ini di fashion show yang ada di gambar ini juga istri gini, ya aku kalau untuk nanti maju ke depan gitu aku malu gitu. Terus aku bilang, ya masa aku kan cowok gitu kan. Kayaknya nggak apa-apa deh, karena ini kan desainer. Ya wis lah, Bismillah. Bener-bener aku yang ngurusin semua urusan di fashion show sampai urusan dari modelnya sampai aku yang maju untuk menerima bunganya dan lain-lain ya itu makanya pembagian-pembagian jobnya terus kita kan memahami ya memahami karakter istri itu gimana oh dia itu tipikal orang-orang back up ya back office. Dia orang keuangan dia tuh orang ke apa ya namanya telaten ya yang mau mengerjakan hal-hal kecil setiap harinya saya nggak bisa saya itu tipikal orang yang pikirannya itu jauh satu keduanya lompat-lompat. Jadi hal-hal besar itu saya hal-hal kecil itu istri saya makanya kami saling paham. Ya bikinin apa ya strategi marketnya untuk setahun ke depan misalnya itu istri langsung bilang ke saya seperti itu. Kalau saya, dia tolong ini buatin apa ya desain baru untuk boxnya, tolong buatin ini. Nah itu istri saya. Kemudian hal-hal yang sifatnya operasional itu istri saya. Nggak sabar, bukan nggak mau tapi nggak sabar. Saya bahkan sampai sekarang jujur nih, ini nggak jangan ditiru. Nggak bisa ini apa sih namanya folding itu ngelempiti bahasa Indonesia itu. Ya, itu saya nggak bisa. Jadi kalau kadang-kadang pas tim saya pada keluar istirahat atau apa gitu ya, terus ada customer datang ke sini, waduh itu saya bingung. Melayaninya bisa, jualannya bisa, tapi nanti giliran apa nge-package itu, packing itu saya nggak bisa. Nah sampai kan di boxnya kan harus ditaruh pita. Itu saya nggak bisa, serius nggak bisa. Nah makanya di setiap kita pahami, misalnya nanti kan saya punya suami gitu ya, suaminya itu karakternya kayak gimana, punya kelebihan-kelebihannya apa, itu diperhatikan. Kamu sendiri bagiannya apa, itu perhatikan. Jadi nanti pembagian job desk-nya dari situ, mulai bisnisnya. Oh ternyata kamu lebih suka dengan ketemu orang, ya udah kamu yang jualan. Oh ternyata kamu lebih teliti, karena aku ini orangnya apa namanya sembrono. Kalau ngitung itu nggak teliti, ya berarti berarti aku nanti ngurusin keuangan sama rekap jualan. Nah itu nanti dari situ mulai ketemu. Dan dari awal kami ini kok selalu berprinsip bisnis ini adalah perjalanan dakwah satu, keduanya ya perjalanan perjalanan apa namanya nemu jati diri juga, terus perjalanan spiritual.
Itulah kenapa ya semua hal itu nggak melulu tentang uang terus, nggak melulu tentang kaya terus, tapi semua hal harus balance gitu loh. Nah ini misalnya saya diamanai dari double tap untuk misi gitu ya, itu izin sama istri, ada aku ada ini ada ya Bismillah dikasih restu, nanti kerjaan-kerjaan yang harus saya kerjakan itu di backup dulu ya, perjalanannya seperti itu kan sah. Tapi keren, pertanyaannya keren banget. Ini out of the box dan bener-bener beyond ya, melampaui apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kan sekedar apa teknis gitu. Tapi kalau ini kan sudah sampai jauh, keren, salut. Silakan Mas dilanjut. Baik, boleh tanya tadi sampai mana saya lostnya? Jadi tadi sampai ini Pak Mas Firdan. Slide yang ini, slide yang pemasaran pengembangan ini. Oke, Nah, sinikah atau nah, sinikah ya di situ. Nah, di sini. di Masuk sini? sini tadi. Nah, Ya. itu. Ini kan apa namanya fashion show itu, alhamdulillah bisa dapat kesempatan untuk fashion show. Fashion show itu kalau di orang tanya untuk apa sih? Apa nggak buang-buang uang? Apa ya fashion show untuk existing, untuk branding. Jadi nanti akan dikenal orang sebagai orang kalau kita mukena Elsa kalau udah menjalani fashion show seperti ini, apakah masih akan mengasumsikan bahwa mukena Elsa ini mukena murahan? Harusnya udah enggak, karena wah dia udah fashion show, dia mukenanya udah premium. Jadi nanti otomatis persepsinya orang udah kenalnya mukena Elsa ini memang mukena premium. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman juga melakukan hal yang sama, dapat penghargaan itu. Saya play video ya, semoga bisa. Jadi ada penanya lagi nih dari Sada Ismi. Nah, ini nanti siap-siap ya. Nanti setelah ini. Kansa tadi dari SMA berapa Pak Kansa? Bulu Lawang ya? Masih termute. Mungkin bisa dilanjutkan ya, jawab Pak, bisa diskusi biar kita cair ya suasananya. Iya. Tadi Kansa dari mana Kansa? SMA Bulu Lawang ya? SMA 1 Bululawang, Kabupaten Malang. Oke, baik. Silakan yang mau tanya lagi bisa ke Mas Ridwan Dirgantara dari Sada Ismi. Silakan disebutkan nama sama sekolah, asal sekolah sama topik keterampilannya. Silakan di-unmute dulu, diaktifkan speakernya. Ya, silakan. Saya Mariam dari DT Desain Ya, SMA Mariam, dari SMA Negeri 1 itu Duren Sada. silakan. Tadi kan saya baca kalau modal itu bukan untuk memulai, tapi untuk mengembangkan sebuah usaha. Jadi pertanyaan saya, apa sih yang harus diperhatikan? Close ya. Ya, los. Baik, kita lanjutkan dari los yang Sada, Mas. Los, baik. Ya. Oke, nggak kena ini. Ini silakan diulanglah kembali, Mas, Mbak Mariam. Mungkin dibantu off cam aja biar biar bisa lancar ininya. Kalau masih belum lancar Ya. internetnya. Silakan Mbak Mariam atau dari channel YouTube ini ada 150-an peserta.
bisa nanti menuliskan di kolom chat pertanyaannya. Nanti saya akan pilih penanya yang menarik, berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan yang bergabung di kolom di channel YouTube, silakan diketik pertanyaannya. Silakan, apa sudah gabung kembali dari SMA 1 Widodaren? Kalau tidak, kita pindah ke SMAN 1 Gronggot. Ini silakan yang sudah raise hand. Siapa yang akan mewakili? Ya, didekatkan dengan mix. SMAN 1 Gronggot. Ya, silakan. Ya, silakan Mbak yang dari SMAN 1 Gronggot untuk mic-nya diaktifkan sudah belum ya? Belum itu. Belum, suaranya belum masuk Mbak yang dari Gronggot. Kalau belum silakan dilanjut dulu Mas Virgan nanti oh iya ya, sudah silakan. Ya, saya mau Silakan. bertanya, Silakan. yang namanya usaha itu kan pasti ada fase di mana mengalami kerugian. Nama siapa dulu namanya dari Nama topik apa? Nama saya Triwulan Diana, saya dari DT Desain Grafis SMA Negeri 1 Ngronggot. Nganjuk. Triwulan Diana. Ya. Nur Diana, Pak. Oh, Nur Diana. Oke. Oke, terus. Silahkan. Oke, saya mau bertanya, yang namanya memiliki usaha, itu pasti ada fase di mana mengalami kerugian. Nah, kalau mengalami kerugian, pasti modal yang balik itu tidak sesuai atau tidak sempurna seperti balik modal biasanya. Nah, itu gimana Pak? Cara mengatasi kalau mengalami kerugian, terus kan modalnya nggak sama. Cara mengatasinya gimana? Ya. Oke. Cara ngatasinya apakah modalnya habis gitu ya? Panggilannya siapa? Ya. Pak. Mbak Nur. Nur Putri, Diana ya. Putri ya, Putri. Putri ya dari Nganjuk ya. Iya, ngeronggot Iya. gitu. Oke. Masih nyambung nggak nih? Masih on nggak? Oh hilang. Nyambung Pak. Oke, siap. Oke, jadi tadi cerita ya saya setelah di 2014, 15, 16 itu dapat banyak gitu nih sampai bisa beli rumah dan lain-lain. Kemudian di 2016, 17 itu mulai ada sandungan-sandungan ya tadi tuh. Mulai ketipu. Angkanya itu kalau saya jumlah sampai 1,4 miliar. Itu ada di salah satu YouTube. Nanti kalau teman-teman ini bisa nonton YouTube-nya di situ, saya cerita dari awal sampai akhir perjalanan Elsa, termasuk ketika dari mulai kecil sampai naik, terus mulai turun, anjlok, bangkrut. Kan saya pernah bangkrut juga gitu ya. Di situ saya ceritakan bagaimana bangkit lagi. Mohon maaf saya minum dulu. Kebangkrutan itu mindsetnya gini. Kalau takut tenggelam jangan kerja di kapal. Kalau takut tenggelam jangan kerja jadi nelayan, jangan nyari ikan. Misalnya seperti itu. Nah, itu kan sebuah resiko-resiko. Kalau nggak mau dipecat, yo jadi apa? Jangan jadi pegawai, jadi pengusaha aja. Kalau nggak mau bangkrut, jangan jadi pengusaha. Semuanya itu kan yang dikatakan resikonya. Seringkali orang itu menggarisbawahi ketakutan-ketakutannya. Padahal itu kan jadi sebuah jalan aja. Kita
kalau dari awal sampai akhir nggak ada apa, kamu gamer nggak? Gamer itu kalau mainnya dari awal sampai akhir itu apa lancar aja, bosen, bosen. Terus nanti pas menang juga nggak kerasa apa gitu ya. Dia menang toh, oh udah toh, gitu gitu toh. Tapi kalau buset mainnya susah, terus banyak sekali tantangan. Nanti kalau menang, wah selebrasinya luar biasa. Oh, kalau kalian sering nonton games atau pertandingan apa, pertandingan bola ya kalau cowok atau yang cewek-cewek apa pertandingan sesuatu apa gitu. Kalau dari awal udah menang banyak 10-0, ketika nanti wasitnya peluit biasa aja. Lu udah menang 10-0, udah. Tapi kalau dari awal itu perjuangannya kalah dulu, tahu-tahu bisa menang di akhir-akhir pertandingan, wah itu selebrasinya luar biasa. Bisnis juga sama. Nanti ada jalan yang menarik gitu ya, naik. Terus ini, grafiknya rezeki di dalam umur-umur nanti, ya terutama di bisnis itu, nggak seperti yang kita pikirkan di pikiran kalian sekarang. Pikiran saya waktu kerja juga sama, saya waktu kuliah juga sama. Nanti bisnis itu kan jalannya gini, apa rezeki itu apakah seperti ini? Nanti kalau turun pas enggak. Rezeki itu bisa bisa gini, bisa lempeng, bisa naik banget terus gini, bisa turun banget. Nah, eh, kalau sudah paham seperti itu, nanti ketika naik banget, ya kita sadar suatu hari kita bisa turun banget. Makanya enggak akan ngerasa sombong. Pas turun banget juga, kita juga bisa lebih tenang karena sadar bahwa suatu hari nanti aku akan naik lagi bahkan jadi yang lebih besar gitu ya. Iya, Mas Virgantara lagi terlepas lagi. Baik, silahkan. Ini sudah kita tangkap tadi pertanyaannya dari Mbak Putri tadi dari Nganjuk. Berikutnya saya persilahkan dari mana ini ya? SMA 1 Jenangan. Nah, SMA 1 Jenangan ini. Silahkan dari SMA 1 Jenangan atau teman-teman yang dari Kalimantan silahkan dari SMA Negeri 1 Muara ini bisa raise hand atau dari teman-teman dari eh, Lampung silahkan bisa raise hand untuk mewakili. Silakan dari SMA 1 Jenangan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi sudah ada raise hand. Sudah? Belum ya? Sambil, sambil Oke. nunggu mungkin. Oh, udah ya. Ya, silakan. Ya, sambil nunggu Mas Virgantara gabung. Sudah gabung ya Mas Virgantara? Oh, ya. Ya, silakan. Ini dari Jenangan. Sudah saya spotlight. Silakan Mbak ditanyakan nama, nama asal sekolah, Saya topik. dari SMAN Satria Ya, silakan. Silakan. Berterima dari SMAN Tunangan Ponorogo ingin mengajukan sedikit pertanyaan. Kami kan hanya memiliki modal sedikit, mana tanya agar bisa menekan biaya produksi sehingga menghasilkan produk yang sangat murah. Ya, putus-putus ya. Terima kasih. Bisa diulang nggak, Mbak? Tadi belum ketangkap ini pertanyaannya. Putus-putus. Ya, kami hanya memiliki modal sangat kecil untuk menghasilkan sebuah produk. Gimana caranya agar bisa menekan biaya agar biaya produksi agar nanti bisa menghasilkan produk dengan bahan yang agak murah. Terima kasih. Saya Iya. nangkep sih Pak.
Sinangkep ya, silakan Mas Virgantara bisa digabung dengan yang tadi Mas. Ya, baik. Ya, saya melanjutkan yang tadi dulu ya, mengenai bagaimana nanti kalau bangkrut modalnya akan tetap bisa balik lagi dan usahanya bisa tetap berjalan. Sekali lagi bangkrut itu bukan suatu hal yang apa ya, bukan suatu hal yang sangat menakutkan sampai kita nanti akan apa namanya jatuh sampai nggak bisa bangkit lagi, bukan hanya seperti itu. Bisa jadi itu bagian dari penyelamatan. Karena kadang-kadang orang sukses itu ketika apa? Orang ketika mulai kaya itu dia mulai aneh-aneh. Nah, entah itu di spiritualnya, entah itu di yang lain-lainnya. Nah, biasanya Allah menyelamatkannya dengan bangkrutkan. Bangkrutkan, baru kan nanti akan nyadar, oh ternyata memang kemarin aku salah jalur, salah berpikir, bahwa aku lupa ini semuanya kembali lagi adalah milik Allah. Dengan seperti itu nanti insya Allah kembali lagi dari nol, nggak masalah. Kita udah punya pengalaman, kita punya channel gitu ya. Otomatis nanti apa namanya dengan pengalaman-pengalaman yang kemarin, kenalan-kenalan yang kemarin kita gunakan lagi. Kita gunakan lagi modal yang kita punya, apapun itu kita gunakan lagi. Pastinya kan ya, jangan sampai ketika bangkrut itu kita melakukan atau memikirkan hal-hal yang nggak baik. Menipu, terus memberikan hal yang negatif pada mitra, dan itu nanti akan sangat nggak bagus. Jadi sejatuh apapun kalian suatu hari tetap dengan berjalan dengan satu hal yang baik, dengan positif, insya Allah nanti Allah akan bantu bangkitkan. Dan biasanya bangkitnya kembali itu berkali-kali lipat dari yang sebelumnya. Jadi jangan takut kalian nanti, dan nanti nek usaha bangkrut gimana? Usaha itu nggak tahu-tahu bangkrut. Usaha itu mulai dulu, tinggi dulu, misalnya harus bangkrut, ada yang bangkrut banget, ada yang bangkrut biasa gitu, sangat-sangat wajar. Dan nanti biasanya, nanti kalau udah apa bisa kembali lagi, itu kayak analoginya kayak ketapel gitu loh. Allah itu akan menarik kamu ke bawah, bawah gini, nah dilempar, itu naiknya tinggi banget. Biasanya seperti itu, dan alhamdulillah saya melakoninya juga seperti itu. So itu jawaban mengenai bangkrut ya. Jadi nanti kalau misal masih kurang jelas bisa WA saya pribadi atau DM saya secara pribadi. Nah, untuk yang Mbak barusan, Mbak siapa nih? Yang dari Jenangan ini? Tadi yang dari Jenangan saya juga belum mencatat. Yang dari Jenangan atas nama siapa tadi? Yang dari Jenangan bisa di chat ya mungkin. Nah ini dari Ponorogo, Ya. Mas. Jadi dari yang apa? Yang barusan dari Ponorogo ya. Ya. Iya, dari Mengenai Ponorogo. bagaimana? Saya kan masih pertanyaannya gini, mungkin kalau puzzle-puzzlenya saya tangkap. Iya. Saya masih punya skill dikit, tapi gimana caranya menekan cost supaya produksinya nggak gede gitu ya. Nah, kalau nanti urusannya kan ada dua goal nih. Goal pertama menciptakan produk yang sebaik mungkin. Nggak harus mahal ya, tapi sebaik mungkin. Itu biasanya ya butuh waktu, butuh kemudian kalian butuh sedikit modal atau sabar. Jadi misalnya sekarang baru bisa bikin produk yang selevel A gitu ya. Kemudian besoknya belajar lagi, bisa bikin B, besoknya belajar lagi, bisa bikin C. Makanya kan banyak ketemu orang, banyak belajar, entah dari internet, entah dari ketemu orang, banyak belajar, kemudian banyak dipraktekin. Kalau praktek sendiri terus, biasanya lambat dalam bertumbuhnya. Kalau cuma belajar tok nggak dipraktekin juga sama. Nanti jatuhnya jadi apa nggih, mimpi tok, nggak ada prakteknya. Nah, dua-duanya dilakukan. Kemudian mengenai cost, itu nanti itu akan lambat laun nanti akan ketemu sendiri. Contoh, di awal itu harus beli kainnya harus cash, Mas. Nah, lama-lama nanti kan dapat tempo. Ini contoh aja. Nah, dapat tempo dari pihak supplier kain. Terus awalnya produksiku dapatnya mahal, Mas. Beli benangnya, beli apanya. Lama-lama ketemu sama
yang lebih miring, lebih ini. Nah, makanya saya bilang mulai aja dulu, dimulai dulu, nanti otomatis puzzle-puzzlenya itu pasti ketemu. Sedikit demi sedikit pasti ketemu. Oh, ketemu supplier kain yang baru, yang lebih support, ketemu apa namanya orang-orang baru yang bisa diajak bicara, bisa diajak sharing. Saya harus apa? Terus ya itu tadi duluan saya pernah tanya sama satu orang SMA satu apa SMA juga SMK terutama Pak, lebih tepatnya. Saya tanya mimpinya apa? Mimpinya kayak ibu saya apa? Jadi penjahit. Saya bilang, yang udah dilakukan ibumu itu mulia sekali, luar biasa sekali. Tapi untuk kamu yang masih muda, mimpinya yang tinggi. Walaupun kerjanya sama mengenai urusan jahit-menjahit, tapi mimpimu harus tinggi. Perkara suatu hari kamu dari penjahit, ya sudah nggak apa-apa di apa disyukuri. Tapi mimpinya dari sekarang harus tinggi. Contoh, lah terus apa Mas yang berhubungan dengan itu? Desainer contohnya, atau pengusaha fashion contohnya. Jadi, desainer-desainer di Indonesia yang cukup terkenal itu siapa aja kamu pelajari. Oh, ada Dian Pelangi, ada siapa, pelajari. Oh, sama-sama di urusan jahit-menjahit, ternyata ada profesi yang secara ini jauh lebih tinggi, penghasilannya juga jauh lebih tinggi, kebermanfaatannya jauh lebih tinggi. Seperti itu. Jadi kita nggak yang apa namanya mengeremehkan seorang penjahit bukan, tapi untuk bermimpi yang tinggi sekali. Jadi kamu nanti apa namanya untuk urusan mimpinya yang tinggi. Perkara sekarang dimulai dengan saya pengen bisa produksi sendiri mas jahit-jahit apa sendiri nggak masalah. Itu skill yang cukup bagus dan useful nanti bisa digunakan. Itu Pak. Ya, siap. Baik, ini ada banyak nih yang mau bertanya nih. Tadi dari Tuti namanya Mas dari SMA 1 Jenangan. Nah, Ya, baik, terima kasih Mbak Tuti dan teman-teman di Jenangan. Salam sehat selalu. Ini kita akan coba dari Kalimantan. Nah, ada nggak yang dari Kalimantan ini? Silahkan bisa raise hand supaya bisa menyapa teman-teman di Jawa Timur atau teman-teman dari Lampung. Silahkan. Silahkan dari ini. Silahkan Mas dilanjut materinya. Nanti saya mungkin akan memilih dari rekan-rekan dari luar Jawa Timur dulu yang bisa mewakili dari Kalimantan atau dari Lampung. Dari kolom chat sudah saya baca, nanti saya rangkum, saya baca ke Mas Ridwan. Monggo Mas Ridwan dituntaskan dulu, ada waktu sekitar 10 menit, nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Nggih. baik. Ini tinggal pesan terakhir ya, pesan terakhir dari saya. Jadi tetap jadilah anak muda yang optimis. Banyak orang itu nggak bisa sukses karena mereka itu nggak yakin dengan dirinya sendiri. Dari sekarang itu harus optimis. Kalau punya mimpi itu harus benar-benar yakin Allah akan kabul suatu hari. Bukan karena kalian dari keluarga yang seperti apa, bukan dengan diri kalian sekarang yang mungkin ngerasa belum punya kemampuan apa-apa, tapi semuanya mungkin karena kita punya Tuhan yang maha mampu, memampukan gitu ya. Namanya dari sekarang punya mimpi apa yang tinggi sekalian dan harus optimis. Terus dimulai dari hal kecil tadi, berprosesnya nanti ya, pelan-pelan nggak masalah. Terus dari sekarang juga mulai ciptakan pergaulan yang positif. Ya itu tadi, ada waktunya untuk sekolah, ada waktunya untuk senang-senang, ada waktunya untuk urusan agama, dan pastinya ada waktu untuk mikirkan masa depan. Jadi sesekali obrolkan tentang masa depan. Nanti kamu mau kuliah di mana, suatu hari kamu mau jadi apa, caranya bagaimana. Ini ada buku bagus, ini ada tontonan bagus, tonton bagus, sesuatu yang positif. Nah itu otomatis nanti yang masuk ke kepala itu adalah sesuatu yang selalu yang positif, bukan sesuatu yang isinya keluhan, isinya gosip artis, isinya apa. Nanti hidup kalian akan benar-benar ngerasa berbeda banget ketika apa yang masuk di kepala itu adalah kebanyakan adalah yang positif, bukan sesuatu yang negatif, dan sudah mulai bisa menolak sesuatu yang negatif, dieksplor
di explore Instagram atau TikTok ada judul gosip-gosip artis atau apa, udah nggak usah ditonton. Nah, belajar untuk menahan diri. Terus mas aku suka nonton drakor gimana? Ya nggak masalah. Nonton drakor, drakor juga banyak yang bagus, banyak yang bisa memberikan inspirasi. Tapi ya itu tadi, tetap harus balance ya. Semuanya harus apa namanya, bisa semuanya kebagian gitu ya. Nah terus bagi teman-teman mungkin nanti nggak dapat kesempatan untuk tanya atau tadi yang waktu tanya mungkin sinyal saya atau sinyal kalian nggak bagus, saya ada grup pendampingan untuk bertumbuh. Ya, nanti yang minat silakan WA di nomor ini, monggo dicatat atau nanti kalau nyatanya kelamaan bisa follow IG saya dulu, nanti bisa DM di Ridwan Virgantara yang saya sampaikan di awal tadi. Nanti kita bisa banyak sharing-sharing di situ. Jadi mau sharing mengenai mindset, sharing mengenai cara memulai bisnis, kemudian teknis-teknisnya atau mau peluang bisnis. Misalnya saya mau pengen jadi afiliatornya Elsa atau mau afiliator mengenai dunia digital atau yang lain-lain caranya bagaimana, apa ada rekomend atau enggak. Itu nanti bisa WA atau bisa DM saya. Kemudian supaya seru ini nanti kalian coba deh ya bikin satu produk gitu, entah itu gamis, entah itu desain, entah itu foto atau yang lain-lain atau mukena, kalian bikin nanti dari pihak Double Track akan mengkurasi, memilih produk-produk mana yang sekiranya cocok untuk disupport. Jadi semangat teman-teman untuk memulai gitu ya. Thank you itu semuanya dari saya. Mohon maaf sebesarnya dari awal sampai akhir. Tadi banyak loss juga. Mohon maaf banget hari ini internetnya belum mendukung maksimal. Semoga yang saya sampaikan jadi manfaat buat nyenengan semua, buat kalian semua, entah itu yang di Jawa Timur, di Kalimantan Timur, di Lampung. Suatu hari saya main ke sana, kalau pas ketemu jangan sungkan untuk nyapa. Kalian main ke Solo jangan sungkan untuk kabari saya juga. Kita bisa berkunjung gitu ya, kita bisa saling bertemu. Semoga ilmunya bermanfaat dan see you on the top. Semoga sukses berkah untuk semuanya. Gitu Pak Osairi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Virgantara. Ini ada banyak pertanyaan sih Mas terkait dengan materi Mas Virgantara hari ini. Ada yang sifatnya sharing ini dari apa namanya instruktur, ada dari pendamping, pengalaman ya, pengalaman ditipu gitu ya. Ini ada di kolom chat Mas dari YouTube. Nanti saya bacakan dari kolom YouTube. Pertanyaannya begini. Saya Muhammad Adif ya, peserta DT dari SMAN 1 Sumber. Dia topiknya di bidang desain grafis. Ingin bertanya ke Mas Ridwan Virgantara, bagaimana kiat untuk mengantisipasi adanya customer yang mempunyai modus penipuan, Mas? Nah, ini modus penipuan. Ya, ini memang marak ya, modus penipuan yang Ya. Sering dilakukan ke pebisnis pemula begitu. Mungkin bisa di-share, Mas. Oke. Oke, jadi untuk teman-teman juga nanti yang mau, saya tadi kan sempat cerita ada di YouTube gitu ya. Nanti coba masuk ke YouTube, keywordnya, kata kuncinya Ridwan Virgantara. Nanti di situ pasti ada beberapa pilihan opsi. Cari yang thumbnailnya atau gambar depannya itu yang pengusaha mukena ketipu 1,4 miliar dan berhasil bangkit kembali, bla 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 gitu. Coba buka itu aja. Itu sekitar ada berapa puluh menit gitu, saya lupa ceritanya. Itu nanti teman-teman bisa tonton di situ, insya Allah bisa menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kalian saat ini. Terus pertanyaan yang barusan ditanyakan Pak Hosairi dari perwakilan dari siswanya itu tadi, penipu itu biasanya mereka gampang untuk transaksi.
orderannya minta banyak terus gampang, nggak ada tawar-menawarnya, nggak ada, itu justru malah bahaya. Jadi misalnya Mas saya mau order mukna 200 pieces dong itu, harganya segini, oke. Jadi mau saya transfer kemana nih? Gampang itu bukan bukan langsung artinya kita judge dia sebagai penipu enggak ya, tapi kita harus hati-hati. Oke, dipelajari dulu. Terus sekarang ini ada aplikasi namanya Get Contact yang saya yakin anak-anak Gen Z ini udah kenal sekali Get Contact. Kalian unduh Get Contact, terus ketik nomornya di situ. Nanti muncul semuanya nama-nama orang menyimpannya. Misalnya kalian mau ngecek Ridwan Virgantara ini disimpan di HP-HP-nya orang itu sebagai apa saja? Apakah Mas Ridwan mukna Elsa, Mas Ridwan pakar Instagram, Mas Ridwan pakar branding atau apa dan lain-lain dan lain-lain. Apakah Mas Ridwan penipu atau apa dan lain, itu banyak. Nah, di situ otomatis nanti kalau nomor ini sering dipakai untuk nipu, itu otomatis keluar penipu apa. Nah, itu nanti insya Allah bantu kamu untuk tahu bahwa ini orderan beneran atau penipuan. Satu itu. Keduanya, selalu di-recheck apa namanya bukti transaksi, karena bukti transaksi itu bisa dipalsukan. Jadi dicek, dipelajari bukti transaksi yang benar itu bagaimana sih. Terus jangan keburu-buru, walaupun dapat order gede gitu ya, wah jangan keburu-buru dulu. Dicek dulu bukti transaksinya, kemudian kalian nanti kalau udah mulai jualan, ya usahakan punya m-banking, kalian cek di situ mutasinya, transaksinya, oh udah bener kok masuk, ya sudah mulai dikerjakan. Terus Mas saya DP 50% dulu ya, nanti barangnya dikirim, nanti setelah barangnya sampai sini akan kami lunasi. Jangan mau, terutama untuk kalian yang masih baru mulai, semuanya harus cash dulu. Apalagi zaman sekarang kan di era digital ini insya Allah lebih mudah. Zaman dulu beli susah. Dulu saya kerja 2014 sampai 19 itu, hampir 95% semuanya utang. Pembeli saya itu semuanya utang. Jadi misal saya store 100 juta, dia bayar utangnya 20 juta, nyisa di mereka 80 juta. Itu terjadi seperti itu. Makanya saya bilang, sistem saya yang dulu itu saya tinggal. Saya memang omsetnya gede, profitnya dikit, omsetnya gede tapi profitnya dikit, dan bahayanya atau resikonya gede banget. Nggak usah ditipu. Misalnya orangnya itu meninggal atau apa itu, atau orangnya sakit, atau orangnya itu kena tipu dulu bangkrut, itu akan menjalarnya ke saya. Makanya sistem-sistem yang seperti itu saya tinggal. Setelah 2020 sampai sekarang, semuanya alhamdulillah saya cash. Ada penjualan mau 100 juta, ada penjualan cuman 200 ribu, semuanya cash. Seperti itu. Nah, hal-hal yang itu tadi saya sebutkan, itu penipuan-penipuan yang sifatnya masih wajar. Zaman sekarang kan ada ini lagi, penipuan-penipuan yang digital banget. Contoh nih, Kak, kenapa sih kamu posting konten saya? Mohon maaf banget, ini saya nggak terima. Tolong dihapus aja ya postingannya. Terus kasih link bawahnya. Itu namanya marking sama phishing. Itu nanti ketika kamu klik, udah kena semua. Paling jelek itu nanti akunmu dihack sama dia. Paling ngeri ya nanti bisa sampai masuk ke rekeningmu dibobol. Nah, untuk minalik, semoga kita di sini semua dilindungi. Tapi itu tadi, ilmu-ilmunya tadi. Terus, ini kan lagi marak centang biru nih. Beberapa kali kemarin saya sharing di offline maupun online mengenai centang biru. Centang biru juga sama, ada beberapa orang yang DM gitu ya. Itu penipu. Kalau yang beneran dapat gimana? Yang beneran dapat itu dapatnya di atas Instagram itu, kamu udah layak di centang biru, mau nggak langganan centang biru per bulan 100 sampai 130 ribu, itu baru benar. Tapi kalau yang DM apalagi WA itu biasanya penipuan. Ya itu tadi, kalau kalian jualannya digital, unduh Get Contact, terus setiap ada orderan cek aja di Get Contact-nya. Nanti caranya gimana di Get Contact pasti di ini kok, dipandu kok. Terus kalau yang di offline ya tadi semuanya harus cash. Saya bayar 50%, nanti kalau udah sampai saya lunasin, jangan main aman dulu, jangan tergoda sama angka. Takutnya itu tadi, kalian tergoda sama angka gede gitu ya, ternyata
tipu. Nah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Itu Pak Husairi. Terima kasih Mas Wirgantara. Ini ada pertanyaan terakhir ya dari teman-teman dari program Dual Track yang ada di wilayah Kalimantan. Saya bantu share screen ya Mas Wirgantara. Ini saya pilih nih. Kak, saya Cecilia, siswa DT Multimedia SMA 1 Kombeng ya. Ingin bertanya, pola pikir seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha agar mampu meraih kesuksesan? Apakah hanya pola pikir kreatif yang perlu dimiliki gitu? Itu yang pertama, Mas. Terus yang kedua, hampir sama mungkin ya, bagaimana cara kita percaya diri supaya produk kita laku. Ini dari SMA Negeri 2 Sebulu di Kalimantan ya. Ada 2. Terus terakhir yang hampir sama dari SMA N1 Pagak ya. Status saya sekarang adalah pelajar. Bagaimana sih cara berbisnis dengan tidak mengganggu kegiatan belajar? Apalagi saya sekarang kelas 12, mohon sarannya, terima kasih. Itu 3 pertanyaan terakhir Mas Ridwan. Setelah itu kita akan tutup acaranya dan jangan lupa memberikan quote kalimat terakhir untuk memotivasi untuk teman-teman sekalian. Silakan Mas Ridwan. Baik, saya rangkum jadi satu nggak 3 pertanyaan tadi yang hampir Ya, mirip-mirip gitu deh. Nah, bagaimana supaya nanti mindsetnya kok bisa sukses? Yang penting itu tadi yakin, terus punya mimpi besar, kemudian dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi tujuannya bukan dari sekarang. Saya pengen nanti punya usaha yang seperti apa, setinggi apa, seterkenal apa, sebermanfaat apa di plot dari sekarang, ditentukan dari sekarang. Harus dimulainya berarti kira-kira yang aku bisa nih apa, yang aku punya itu apa, gunakan apa yang aku punya. Dan waktunya kapan ya? Waktunya sekarang. Belum bisa praktek ya belajar dulu, belum bisa buat produknya, belajar jualan dulu dan lain-lain. Yang penting nggak menunda, nggak nanti. Aku belum bisa punya produk sendiri mas, belum kuat beli atau belum punya mesin jahitnya dan ya udah jadi afiliator dulu, jadi marketer dulu. Nah, mau dropship mau afiliator monggo. Itu ketika nanti kan namanya kan bisnis itu kan jualan ya. Jadi belum punya produknya ya jualan dulu. Jualan produknya orang gimana? Nggak apa, nggak masalah. Yang penting belajar eh, jualan dulu. Terus bagaimana biar biar produknya yakin dengan produknya bagus ya, saya selalu sampein apa namanya, harus paham dengan produknya. Jangan sampai kita jualan kita nggak paham dengan produknya. Jadi walaupun kamu seorang afiliator, tapi pahami produknya. Apalagi kamu udah punya produknya, harus disentuh. Misalnya mau kena ya dipakai. Jadi nanti ketika kamu jualan, satu nggak bohong, duanya yakin dan paham produknya. Ini adem nggak? Adem kok, padahal panas. Itu udah bohong. Tapi kalau udah dirasa, oh ini sebenarnya agak panas dikit, tapi dia ringan, ya udah yang dijual ringannya. Terus ini murah, yang dijual murahnya. Kan nanti nanti ini kak apa kurang aja banyak ya, mohon maaf lah murah. Kalau mau yang seperti yang kamu ekspektasikan, ada kok harganya yang segini. Makanya nanti pahami dengan uh, produk-produknya dengan baik sebelum kamu jualan. Entah itu makanya tadi mau dimulai dengan produksi, mau dimulai dengan jualan, apapun itu, mulai dulu. Kalau saya bilang, walaupun kamu sekarang fokus di produksi, tetap harus belajar jualan. Dan usahakan belajar jualannya dengan offline. Walaupun sekarang di era online, tapi belajarnya tetap dengan offline. Tawarin ke teman, tawarin ke guru. Pak, Bu, saya punya produk ini, harganya segini, lebihnya ini, seperti itu. Di tetangga, Pak, aku jualan ini, dilarisi dong. Kalau di tempat kalian ada CFD, Car Free Day, nggak tahu ya di setiap kota ada nggak, lari ke CFD atau tempat-tempat yang ramai, yang dimana kalian boleh jualan. Karena di mall kan nggak boleh, yang kalian boleh jualan, tawar-tawarin. Jualan es teh dulu, jualan apapun itu. Itu untuk melatih diri, melatih mental namanya rejection mentality.
mental kalian ketika ditolak apakah langsung baper, besok-besoknya udah langsung nggak mau jualan lagi atau gimana? Enggak, tapi kalian punya mental yang kuat, laku alhamdulillah, enggak ya sudah, pelajari lagi dan lagi, coba lagi dan lagi, kayak gitu. Seperti itu Pak Wasen. Bablas ke quote atau atau ada lagi gimana? Antara untuk apa namanya, disampaikan kalimat motivasi dari teman-teman. Sebelum itu saya mohon izin mengucapkan selamat ya kepada adik-adik sekalian yang akan mendapatkan door prize pada pagi hari ini. Nanti akan dikirimkan ke masing-masing peserta dan akan dikonfirmasi kepada seluruh fasilitator. Silakan Mas Virgantara kalau ada tawaran kerjasama proyek dengan teman-teman ini, terutama kalau ketua kelompok KUS-nya ini, ketua kelompok usaha siswanya, silahkan, khususnya yang bidang fashion, nanti akan ada penawaran dari Elsa Mukena, silahkan Mas Virgantara untuk menyampaikan. Oke, jadi kita bicara pasar ya, kita bicara pasar, teman-teman nggak usah takut atau khawatir atau ragu sama sekali mengenai pasar. Insya Allah saya ada banyak pasar yang bisa nanti kalian masuk ke situ, entah itu di masih nyambung ya, entah itu nanti di dalam Masih. negeri, di luar negeri. Saya ada partner di dia perusahaan Turki di fashion, sekelas Uniqlo, sekelas H&M gitu, namanya LC Waikiki, itu juga banyak menyerap produk-produk dari dalam negeri kita gitu ya, itu nanti bisa dilakukan juga. Kemudian di dalam negeri juga saya banyak komunitas yang nanti bisa bantu kalian untuk dalam hal jualan dan support yang lain-lain. Kemudian saya juga banyak bermitra dengan dinas dari entah itu dinas kota sampai ke kementerian koperasi sampai ke kementerian, levelnya kementerian itu juga biasanya bisa banget support kalian yang masih baru memulai. Yang penting apa? Yaitu tadi kalian punya semangat, kalian kalau ditanyain itu apa ya, percaya diri gitu loh. Saya mau usaha, saya mau bangun bisnis, tapi saya belum tahu betul harus mulai dari mana. Ini sekarang saya sudah punya ini, mohon dibimbing, mohon dipandu. Itu nanti akan kami sebagai pendidik itu akan lebih suka daripada yang apa ya, ketika ditanyain ya nggak tahu harus kemana, lemes gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Makanya yang penting yakin, kalian walaupun belum banyak tahu, kalian yakin aku pengen bisnis, aku pengen bangun bisnis tapi belum tahu mulai dari mana, mohon dipandu. Itu insya Allah nanti Allah akan banyak berikan jalan ke kalian yang nggak kalian sangka sama sekali, yang kalian pikir itu udah jalan buntu, tetap percaya sama Allah, nanti akan diberikan jalan dan untuk menuju kesuksesan. Itu jadi nanti untuk apa namanya, kalian mau banyak pertanyaan lagi atau di bentuk kerjasama apapun itu, terus channel-channel entah itu ke komunitas atau ke dinas atau bahkan ke luar negeri, itu insya Allah saya bisa bantu untuk informasi. Kemudian persiapannya, kira-kira harus ngapain aja Mas, dari produknya, dari segi marketingnya, dari apa, monggo nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Silakan, makanya nanti monggo di WA-kan atau di DM-kan di Instagram saya. Terus tetap apa namanya, yang tadi udah produksi, mukena, jilbab dan lain-lain itu silakan dilanjutkan, dikerjakan. Pokoknya prinsipnya itu jangan bekerja ya, tapi prinsipnya berkarya. Dari kalian berkarya, otomatis nanti menciptakan karya-karya yang bagus. Tapi kalau kerja kadang-kadang cuma sekedar ya pengen habisin waktu, pengen dapat duit, udah gitu-gitu toh. Tapi kalau kalian berkarya itu insya Allah ketika nanti jadi, karya kalian akan dihargai luar biasa dan prosesnya kalian senang karena kalian berkarya, bukan hanya bekerja. Itu Ya. teman-teman, Bismillah.
Baik, terima kasih Mas Ridwan Virgantara. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Mari berkarya. Jadi berkaryalah dengan hati dan ikhlas dan mulai membangun sebuah istana dari hari ini. Membangun istana tidak langsung menjadi wow, tetapi mulai dari kerikil-kerikil yang kita himpun, batu bata yang kita himpun. Nah, pengalaman-pengalaman adik-adik sekalian di masa sekolah ini sangat-sangat luar biasa. Optimalkan kelompok usaha siswanya, kerja tim, kerja dengan semangat, dan dimanapun Anda di era digital hari ini, Anda memang harus masuk dalam ranah bagaimana membangun bisnis yang Anda impikan itu dari sekarang. Mulai dari sekarang, action mulai sekarang, nikmati prosesnya, jalani nanti hasilnya. Suatu saat Anda mungkin akan lebih hebat dari kita-kita yang ada di sini, dan ke depan akan muncul pengusaha-pengusaha hebat dari alumni double track ini. Berkarya dan berjaya. Saya umumkan terima kasih kepada seluruh peserta. Ini adalah pemenang door prize hari ini. Selamat dan sukses. Door prize akan dikirim ke masing-masing peserta dan akan dikonfirmasi ke fasilitator. Yang pertama di kolom chat di YouTube, selamat kepada Gubuk Desain 84, Muhammad Adif dari SMAN 1 Sumber. Yang kedua, selamat kepada Cecilia dari Multimedia SMA 1 Kombeng. Yang ketiga, selamat kepada Kansa Sabira yang sudah menyampaikan pertanyaannya yang luar biasa. Berikutnya, selamat kepada SMA 1 Paga, kepada Mbak Avema Cecen, Vera Dova, ini namanya panjang sekali. Dan yang terakhir, selamat kepada Dona Agatha dari SMA Negeri Sebulu. Terima kasih, dan terakhir kepada Putri dari SMAN 1 Grogol. Selamat, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang dengan narasumber yang berbeda, dengan wawasan yang berbeda. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, membangun kreativitas teman-teman para siswa double track di seluruh Indonesia. Maju bersama, hebat semua gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.